Akhirnya apa? Mau buat pondok pesantren, mau dia niatnya mengajarkan ilmunya, cari tanah yang ujung-ujung pelosok. Tanahnya murah. Kota yang menguasai siapa? Mall, swalayan, bar, kafe, restoran, pesantren, ujung kulon sana. Tapi coba kita lihat, kita pengen kota kita banyak pesantren, tapi ngelihat kondisi harga tanah yang mahal di kota, di tengah kota harga tanah mahal. Kondisinya Ustadz tadi begini demikian, dikasih amplop bilang nggak ikhlas. Akhirnya apa? Mau buat pondok pesantren, mau dia niatnya mengajarkan ilmunya, cari tanah yang ujung-ujung pelosok. Tanahnya murah. Kota yang menguasai siapa? Mall, swalayan, bar, kafe, restoran, pesantren, ujung kulon sana. Pesantren di kampung sana, jalannya atas batu-batu, jalannya becek. Itu kalau menjadi pesantren. Pernah nggak kita kepikiran, ayo kita jadikan ada pondok pesantren di samping rumahnya gubernur? Pernah nggak kebayang sama Anda ada pesantren di samping Sun Plaza? Pernah nggak? Lah kita kalau punya tanah, ada juga sebagian orang punya tanah banyak. Di tengah kota banyak tanah, di kampung-kampung banyak tanah. Tapi yang di tengah kota dia pikirkan untuk buat mall, buat ini segala macam. Yang di kampung-kampung, udahlah, yang memang nggak diurusin lagi, udah nggak sanggup. Dia mau tengok pun nggak sanggup. Nggak apa-apa lah, kasih Ustadz wakafkan buat masjid, buat pondok pesantren. Kok begini pemikiran kita? Akhirnya apa yang kita dapat? Di kota-kota, ya udah sumber maksiat semuanya di kota. Nggak ada penyeimbang. Mau lihat maksiat semuanya, pergilah ke kota, nengok maksiat banyak. Alhamdulillah, kampung-kampung akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita ubah mindset kita, ubah pola pikir kita. Jangan kita berpikir, ada satu orang dulu, seorang petani, kakek-kakek tua, umurnya 80 tahun, 90 tahun. Udah 80 tahun, 90 tahun, dia masih sibuk pergi ke sawah, dia tanam sawah, dia tanam bibit, tiap hari dia tanam bibit, dia tanam bibit. Ada orang, anak muda, dia tanya, kek, udahlah kek, umur 80 tahun kek, umur 90 tahun kek, kok masih sibuk sama dunia, masih sibuk sama tanaman-tanaman? Udahlah, baca-baca tasbih aja lah, zikir-zikir aja lah di masjid, ingat mati. Untuk apa lagi? Bentar lagi mati, ini dunia, gak akan lagi engkau yang merasakannya, bukan engkau lagi yang menikmatinya. Kata kakek tersebut, ya, memang bukan aku yang akan menikmati dunia ini, tapi tujuanku, aku buat ini tanaman supaya yang menikmati nanti adalah anak cucuku yang hidup setelah aku. Sebagaimana tanaman yang ada di sekitarku ini adalah hasil daripada kakek-kakekku yang mereka menanamnya untuk memikirkan aku yang datang setelah mereka. Kita pikirlah, jangan kita pikir, ala udahlah, mau aku buat sekarang pun mati juga, hanya aku gak dapatnya, juga aku buat. Tapi pikirlah, anak kita masih hidup, cucu kita masih hidup, cicit kita bakal hidup, keturunan kita akan hidup. Kalau kita biarkan terus yang kita jayakan tempat-tempat maksiat, kita tinggalkan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat menuntut ilmu, ya udah, siap-siaplah anak cucu Anda yang akan nanti menikmatin itu maksiat. Andanya selamat. Di Medan lagi khususnya. Ini alhamdulillah ada satu masjid Al-Jihad, masjid besar, halaman luas. Tapi coba di masjid-masjid lain, di daerah-daerah lain, kita tengok di tengah kota, di kota Medan, ada masjid luas. Anda pergi ke Malaysia, Anda pergi ke Aceh, Anda pergi ke Padang, Anda pergi kemanapun, Anda dapatin di tengah-tengah kotanya itu masih banyak masjid yang tua, tanahnya luas-luas. Kita kadang mau buat acara, aduh susah kali parkirnya. Kenapa? Masjidnya kecil, tanah untuk parkirnya pun kecil.
Tapi kalau mall, sak dalam-dalamnya, mau berapa lantai di bawahnya parkirnya aman. Liftnya semuanya udah ada. Kalau masjid ya udah lah, yang penting terbangun. Kok kayak gini pemikiran kita? Kok kayak gini pola pikir kita?